Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025. Dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid hadir sebagai saksi pelapor. Seperti diketahui, suasana persidangan sempat memanas akibat adu argumen antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi pelapor Reza Gladys. Meski terlihat seperti terintimidasi di hadapan majelis hakim akibat Nikita Mirzani yang terus mencecar pertanyaan, Reza Gladys yang selama ini dituding takut ternyata berani menghadapi Nikita Mirzani baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Ya, setelah persidangan selesai, Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid tampak memberikan serangan balik terhadap Nikita Mirzani setelah selama kurang lebih 10 bulan belakangan ini keduanya bungkam. Namun, akhirnya kesempatan yang dinanti-nantikan itu datang, di mana keduanya kini dengan lega dapat mengungkapkan fakta berdasarkan versinya yang nyatanya cukup mengejutkan. Untuk mengetahui bentuk serangan balik Reza Gladys dan At-Taubah Mufid terhadap Nikita Mirzani tersebut, maka inilah 5 serangan balik Reza Gladys At-Taubah Mufid terhadap Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Reza Gladys bersama suaminya At-Taubah Mufid secara belak-belakan mengungkapkan kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, seperti diketahui, dalam dakwaan dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU, Nikita Mirzani membantah dan menyebut bahwa itu semua merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan dengan Reza Gladys. Sementara, selama ini Reza Gladys dan suaminya bungkam hingga menyebabkan publik bertanya-tanya seperti apa peristiwa yang terjadi sebenarnya. Namun setelah sidang lanjutan digelar, Reza Gladys dan suaminya angkat bicara dan menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Di sisi lain, dokter kecantikan Oki Pratama yang namanya terseret dalam kasus tersebut menanggapi dengan santai meski merasa namanya dikait-kaitkan. Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu. Nah, nggak ada masalah karena saya dengan beliau pun sebenarnya tidak ada masalah. Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid menekankan bahwa kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani tak memiliki sangkut paut dengan mafia skincare yang selama ini dikoar-koarkan oleh Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat menyinggung Reza Gladys adalah seorang mafia skincare yang menjual produk kecantikan yang diduga berbahaya. Namun tudingan Nikita Mirzani itu kini dibantah tegas oleh Reza Gladys dan At-Taubah Mufid. Nah ini kan udah masalahnya skincare ya, perskincarean kan ya, dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih, membeli produk skincare apa yang dibeli untuk muka, karena muka itu investasi, jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter, jadi kalian percaya, karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang.
Dan aku tidak merugikan rakyat Indonesia. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya yang merugikan rakyat Indonesia. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM. Jadi kalau misalkan direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya kenapa, tujuannya apa? Kalau kalian pintar udah tahu berarti tujuan dia itu untuk apa. Jadi tidak ada korelasinya kasus saya dengan mafia skincare, apalagi produk saya yang berbahaya. Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid juga mengaku tak terima dituding menjual produk berbahaya. Ya, setelah dituding menjual produk kecantikan yang overklaim dan overpriced, kedua pasangan itu menunjukkan bukti-bukti sebagai bantahan. Bahkan keduanya juga mengaku tak kaget melihat Nikita Mirzani mencecar salah satu produknya yang disebut memiliki 19 jarum. Enggak dong, enggak kaget karena ya beliau pasti senjatanya cuma itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan. Sepertinya terdakwa tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Libeskin. Produk Libeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili. Jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes, insulin. Kan dia sama sendiri gini. Lebih dalam itu. Lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum. Tidak dilakukan ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini udah ada Depkesnya, dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk, nama treatment klinik, produknya Libeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Ini pakai voucher ya, ini pakai voucher. Ini hasil labnya, hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Nah, ini NA-nya, ya. Nah, ini hasil NA-nya. Ini hasil labnya. Nih, tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya. Merkuri, sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya, ya. Nih, uji kandungan beta-metason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada. Izin Kemenkes. Izin Kemenkesnya. Setelah selama ini mendapatkan penggiringan opini jika dirinya takut. Kali ini, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid mengaku jika mereka tak takut melawan Nikita Mirzani. Selama ini mereka diam karena mematuhi perintah kuasa hukumnya
Julianus Paulus Sembiring. First impression biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem sama ini. karena tidak boleh Terus nanti dia, akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo. Ya kan, jadi susah. Aku yang ngomong, kok kelihatan banget katanya begonya. Ya kan, jadi susah, makanya serba salah. Ya, bisa kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh. Tapi digiring opininya ini adalah Produk. kita itu mafia skincare. Kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Ya kalian boleh lihatlah di medsosnya. Tadi aja kan saya dibilang video. Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid tampaknya akan menyiapkan babak baru dalam kasus yang menyeret terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dalam kesempatan ini, keduanya memberikan isyarat jika pihaknya telah memiliki strategi untuk melawan Nikita Mirzani. Jadi akan ada babak baru atau bagaimana? harus ya kita lihat Ya, kita tergantung lihat, Bapak ini ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, diam, nggak boleh jangan dulu pokok perkara dok. Nanti tidak boleh pokok klarifikasi perkara, produk Dok. apapun Aman, ya, Dok, diam. sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu yang netizen bilang saya takut. Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial. Apabila diperas, silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Selain itu jangan dipercaya.